kita memiliki kearifan lokal. Itu yang harus kita ketahui dulu, bahwa kepulauan banyak itu memiliki kearifan lokal. Ada beberapa kearifan lokalnya, salah satunya adalah tidak boleh memelihara anjing. Nah, dan itu juga disambut dengan adanya konsep wisata halal melalui Kanun nomor 10 tahun 2019. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kopi Politik atau channel Kopol. Malam hari ini kita akan berbincang-bincang terkait isu yang sedang viral dan tentunya ini banyak dibicarakan di nasional tentunya ataupun di daerah-daerah lain. Maka kita malam ini sudah mengundang salah satu pecinta atau pegiat wisata dari pemudi Kabupaten Aceh Singkil yang tentunya dan beberapa hari ini terus mengikuti perkembangan bahwasanya yang dianggap di luar sana itu sebenarnya tidak seperti itu. Jadi kita sudah bersama Nur Aini Sinaga. Ya, Nur Aini Sinaga. Apa kabar ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Kayaknya lama di Pulau Banyak kemarin ini ya. Ya, baru pulang jadi tadi. Lama ya. Jadi Pulau Banyak ini adalah tempat kejadian di mana isu yang sedang viral ini yaitu tentang anjing yang bernama Kenan. Nah, jadi malam hari ini kita akan mendengarkan bagaimana cerita ya di balik yang viral ini semua. Ini kira-kira apa sih yang mau disampaikan, karena ini kan sudah mencuat ke publik. YouTuber juga udah banyak bahas, beberapa artis yang kita ketahui ya kan sudah banyak membicarakan ini ya. Tentunya mereka ya karena tidak berada di tempat ya mungkin ada asumsi-asumsi yang bisa diklarifikasi atau bagaimana sih cerita yang sebenarnya yang terjadi di Pulau Banyak baru-baru ini. Baik, terima kasih Bang Wajir ya. Jadi sebenarnya sih isu ada anjing ini sudah lama ya, maksudnya ada anjingnya ini ya. Artinya ini juga karena adanya keresahan warga pastinya ya. Selama ini sebenarnya warga itu resah, apalagi misalnya beberapa tamu-tamu yang berwisata di Pulau Panjang gitu. Ada yang kejadian dikejar sampai ke pantainya gitu. Karena kan kita ketahui nih anjing Kenan ini memang sudah lama berada di Pulau Panjang gitu. Dan beberapa kejadian terjadi, ada pengejaran tamu oleh si anjing gitu kan. Terus ada juga yang handphonenya jatuh karena dikejar anjing juga. terkejut ya. Karena kan kita ada beberapa tamu yang tidak ada guide-nya, sehingga nggak tahu ada anjing di lokasi di Pulau Panjang tersebut gitu. Dan ada yang kita dengar kan ada yang sudah digigit juga gitu. Dan pemiliknya minta maaf gitu. Karena sebelum kejadian ini viral ya? Ya, sebelum kejadian ini viral gitu. Jadi sebenarnya sosialisasi untuk tidak ada anjing di sekitaran wisata ini sudah lama. Sudah lama dikasih tahu ke pemiliknya. Namun pemiliknya kurang mengindahkan. Tidak mentaati. Kita nggak tahu apa penyebabnya. Ya, yang namanya hewan peliharaan ya, kita nggak tahu apa niat dari pemiliknya supaya tidak mengindahkan aturan ini gitu. Jadi ini banyak banyak masukan terhadap pemerintah juga bahwa udah meresahkan dengan adanya anjing ini. Kalau berlama-lama kita nggak mau ada korban-korban selanjutnya gitu. Emang sih ya yang kita lihat ada beberapa video yang sudah disebar gitu kan, dikejar-kejar anjing. Memang ada yang ketawa, ada yang apa? Karena kenapa? Itu kan salah satu istilahnya ya, semacam kita terkejut gitu kan. Tapi kan kaget, karena ada yang nangis, ada yang ketawa ya. Itu kan masing-masing ke pribadi si orang yang merasa terkejut tadi gitu. Jadi itu biasa gitu kan, perasaan-perasaan itu ada yang nangis, ada yang ketawa gitu. Itu. Nah, jadi artinya memang ya tidak semua wisatawan dalam negeri ataupun luar negeri yang berkunjung suka anjing gitu kan. Maka ketika melihat anjing, jangankan digigit, mungkin ketika menggonggong udah takut gitu. Ya kan, kadang ya banyak, saya pribadi sih termasuk orang yang seperti itu. Anjing gonggong aja saya sudah takut, apalagi sampai digigit gitu ya. Nah, terkait resort ya, di sana itu namanya resort ya. Yang pemilik yang kejadian itu di resort ya tentunya. Nah, sebenarnya Kenan ini ya, anjing Kenan ini memang dibenarkan atau tidak sih sebenarnya di tempat wisata itu?
Karena begini, ini kan sudah viral nih persoalan anjing di tempat wisata halal gitu kan. Karena kita kan Aceh Singkil mau buat konsep wisata halal yang sudah diatur undang-undang pemerintah Aceh atau di Konun. Jadi itu gimana sih sebenarnya? Baik, sebenarnya ini kita kan sudah memperingatkan yang si pemilik anjing Canon ini itu udah dari tahun 2019. Jadi intinya kesepakatan kita memiliki kearifan lokal. Itu yang harus kita ketahui dulu bahwa Kepulauan Banyak itu memiliki kearifan lokal. Ada beberapa kearifan lokalnya. Salah satunya adalah tidak boleh memelihara anjing. Dan itu juga disambut dengan adanya konsep wisata halal melalui Kanun nomor 10 tahun 2019. Itu udah menyatakan bahwa di situ kita mengatur kanun ini tidak serta-merta sendiri, bukan hanya milik gubernur, bukan hanya milik bupati, bukan hanya, tapi semua unsur masyarakat dilibatkan, termasuk diantaranya gubernur, bupati, camat, dan perangkat desa lainnya gitu. Jadi ini kan sudah diatur yang namanya anjing atau babi tidak boleh ada di Pulau Banyak tersebut. Di Pulau Banyak atau tempat wisata tersebut gitu. Jangankan itu, melaut saja itu sebelum hari Jumat ya, khususnya hari Jumat, sebelum hari Jumat itu tidak boleh melaut. Sebelum itu memang sudah terjaga dari dulu itu kearifan lokal, sudah lama gitu. Jadi dan ini salah satunya yang sudah disosialisasikan oleh Muspika Kepulauan Banyak itu termasuk tidak bolehnya memelihara anjing atau babi di seputaran Pulau Banyak tersebut gitu, khususnya di tempat wisata ini gitu. Nah artinya surat saya juga sempat baca ini surat dari camat itu ternyata memang dasarnya ya pergub gitu ya. Nah jadi sebelum kemarin itu viral, sebelumnya itu pernah tidak sih sebenarnya entah pemerintah daerah atau mungkin pemerintah kecamatan menyurati atau mungkin secara resmi atau mungkin secara lisan menyampaikan ini ke pemilik resort? Sebelumnya pernah nggak itu disampaikan? Sudah disampaikan. Sudah mulai dari 2019 sudah disurati, sudah disampaikan melalui lisan, tapi tidak pernah diindahkan. Kita nggak tahu apa niatnya, apakah mungkin karena binatang kesayangan ya, sehingga susah. Tapi ini sangat mempengaruhi dengan yang lainnya. Gitu. Nah, jadi seandainya si Canon ini memang dipelihara di situ, kalau misalnya untuk alasan keamanan perlengkapan wisata si pemilik resort ini kira-kira masuk akal nggak itu? Ya kan bisa memperkerjakan yang manusia. Ya kan artinya investasi ini kita adanya orang berinvestasi ya. Otomatis itu adalah mengurangi pengangguran. Dia akan menerima siapapun yang mau bekerja seperti itu. Tapi dengan menyediakan anjing yang kalau kita lihat di situ tanda konteksnya anjing serius ya. Artinya kalau udah anjing serius berarti bagaimana? Itu mungkin teman-teman bisa mempersepsikan seperti itu. Jadi kan saya juga udah pernah merasakan gitu kan. Kita nggak ngapa-ngapain, cuman lewat saja gitu. Itu digonggongin, kadang-kadang memang dikejar gitu. Sampai mungkin ya kita tahu karena posisinya pas di tepi pantai, memang tempat enak menikmati alam gitu, alam pantai gitu. Jadi kita kan kadang-kadang nggak tahu nih, terkejut gitu. Karena kan tulisannya juga ini ya agak ke dalam gitu. Nah kemudian banyak juga muncul bahwasanya anjing ya atau mungkin si Canon ini itu katanya disiksa oleh oknum-oknum. Itu betul nggak sih sebenarnya kejadian? Ini kan di Pulau Banyak beberapa hari ini ya, pasti tentunya dapat cerita dong. Itu gimana sebenarnya ceritanya? Sebenarnya sebelum dievakuasi atau diamankan, kalau pihak Satpol PP ini sudah berdiskusi, berdiskusi terlebih dahulu kepada pemilik anjing Canon ini, gitu. Jadi sudah berdiskusi, berhubungan sebenarnya pemiliknya tidak ada di tempat. Waktu dievakuasi pemilik tidak ada di tempat. Didiskusikan dulu, tidak ada di tempat ya, karena ini sudah meresahkan warga. Warga kan mendesak Pemda dari melalui Muspika seperti itu, dan sudah ada juga beberapa dewan adat gitu ya yang di situ. Ya ini sangat meresahkan karena udah banyak korban yang lari-larian, maksudnya sampai jatuh ke air gitu kan, handphonenya dan lain sebagainya kan. Jadi ini sangat meresahkan sehingga adalah komunikasi antara pihak Satpol PP dengan pemilik anjing. Karena posisi pemilik anjing tidak ada di tempat, maka didiskusikanlah bagaimana si anjing ini biar bisa dievakuasi gitu. Jadi
itu kejadiannya sebenarnya kalau kita bilang penyiksaan, kita bisa lihat sendiri ya penyiksaan Di video, dalam konteks apa gitu Iya, kan. iya. Karena kan kita tahu kita punya mazhab ya, mazhab juga Iya, yang mengetahui bahwa anjing itu haram ya. Otomatis ya tim Satpol PP ini kan minta bantuan terlebih dahulu ke pemilik anjing. Pemilik Nah, anjing, bagaimana cara mengevakuasinya gitu. Mungkin apa yang pemilik anjingnya enggan. Ya kalau kita lihat di video itu kan sampai ada beberapa kali ini ya perdebatan bahasa gitu kan. Kalau kita lihat itu enggan untuk bantu dan pada akhirnya sebenarnya yang memasukkan ke keranjang itu adalah stafnya sendiri, staf resort itu gitu. Staf resort yang masukkan Canon ke keranjang tadi. Ke keranjang. Dan adapun kayu yang ada di yang dilihat kita di video itu dalam artian yang Satpol PP kalau dari persepsi saya ya, itu untuk menghindari dari sentuhan anjing tersebut gitu. Jadi ini sangat tidak ada alasan untuk penyiksaan sebenarnya gitu. Dan adapun misalnya kalau kayu tadi itu kalau saya sendiri Imam Syafi'i ya, mazhab saya Imam Syafi'i, ya apapun itu haram gitu. Ya betul. Gitu. Apapun itu ceritanya haram gitu ya. Jadi saya sangat takut bersentuhan. Ya. Nah kemudian ada beberapa pihak mungkin dari kemarin atau mungkin ada laporan ke pihak ke Polres itu bahwasanya bukan mungkin memang dia didelegasikan dari tim-tim yang lain atau teman-teman yang lain dari grup-grup lain yang sifatnya pecinta binatang itu membuat laporan. Kira-kira bagaimana sih tanggapan tuh pegiat wisata di ini sendirilah selaku pegiat wisata di Aceh Singkil itu sebenarnya? Jadi kalau yang melaporkan itu dan yang mau minta keadilan itu hal-hal wajar ya. Artinya dia seluruh warga Indonesia berhak untuk meminta keadilan dan melaporkan kalau memang ada masalah-masalah, yaitu hak warga negara Indonesia selaku warga negara Indonesia. Itu boleh-boleh saja gitu. Tapi melihat permasalahan ini, kita tidak boleh dulu melihat satu sisi. Masih banyak pandangan-pandangan yang lain yang harus kita lihat gitu. Kita kan tahu daerah Pulau Banyak itu jauh dari kabupaten ya, ke daratan. Dan kalau misalnya tadi di kota-kota besar kita udah tahu rescue-nya sudah lengkap dan lain sebagainya gitu. Penggiat hewannya termasuk anjing tadi sudah banyak gitu. Kalau kita sendiri kalau bisa dibilang Bang wajar kalau di Pulau Banyak nggak ada yang melihara anjing gitu. Betul, jadi pengetahuan tentang anjing itu sama sekali tidak ada. Tidak ada gitu. Jadi makanya waktu sebelum dievakuasi kita nggak ngambil gitu aja, tapi kita komunikasikan dulu ke pemiliknya bagaimana cara evakuasinya, sehingga pemiliknya bilang kalau kita lihat di ini ya yang diminta itu kalau di bahasa adiknya pemilik ini diminta dulu 3 hari ya. Diminta 3 hari. 3 hari kalau nggak salah. Itu waktu supaya anjingnya dievakuasi. Tetapi kita ini warga sudah mendesak gitu. Warga sudah mendesak. Jadi dikomunikasikanlah bahwa ya udah boleh kata pemilik resort. Pemilik resort tadi. Langsung pemilik resort itu sendiri abangnya si yang memviralkan ini itu langsung ngasih tahu bahwa boleh dibawa dan yang memasukkan anjing itu ke keranjang adalah staf resort itu sendiri. Staf resort itu sendiri yang masukkan. Akhirnya yang masukkan mereka ya. Bukan dari oknum Satpol PP ternyata ya. Bukan ya. Nah, jadi ini kan pemilik resort si Willy ya. Willy itu kan sudah buat video, kemudian ada beberapa poin yang disampaikan mungkin terkait ya entah itu klarifikasi, entah itu apapun itu kira-kira memang benar-benar dari Williamnya itu atau mungkin ada unsur-unsur yang lain yang memaksa kira-kira atau memang kesadaran Williamnya sendiri? Alhamdulillah ya ini pertanyaannya tepat sekali karena tadi saya juga berhubung saya dari Pulau Banyak sampai ke sini adalah bersama pemilik resort tersebut. Dengan pemilik resort tadi ya. Jadi memang pemilik resortnya atas kemauan sendiri dan kesadaran sendiri dan dia membawa stafnya juga ke sini gitu. Dan itu memang benar-benar dari hati nuraninya dan dari hati yang paling dalam dia meminta maaf kepada seluruh masyarakat Aceh Singkil, Aceh umumnya dan Aceh Singkil khususnya dan Pulau Banyak juga khususnya ya. Jadi meminta maaf sebenarnya ini sudah lama
Setelah viral itu, Ya. si pemilik resort ini sudah punya niatan untuk mengungkapkan atau meminta maaf kepada seluruhnya. Ya. Cuma karena masih bingung ya, karena bagaimana caranya dan lain sebagainya gitu. Karena ada juga banyak tekanan-tekanan dari luar, ya sehingga si pemilik resort ini bingung untuk ini. Pada akhirnya kemarin dia meminta maaf melalui video. Melalui video tersebut ya. Dan hari ini tadi alhamdulillah Ya. di kantor bupati ya. Ya. Beliau langsung ini menandatangani dengan ya. ini apanya permintaan maafannya. Ya, Jadi tertulis gitu. Bukan pernyataan maafnya bukan hanya tertulis, ya. melalui video tapi ada tulisan. Ada tulisannya yang disampaikan. Nah, artinya pemilik resort kan sudah memberikan pernyataan maaf ini atas ya terjadinya hal yang seperti ini. Nah, untuk resort tersebut, ini informasi yang beredar nih ya ini ya. Katanya ini agak sedikit geser sih. Katanya itu tidak ada izin, itu betul apa enggak sih? Ya kalau secara administrasi kita nggak lihat ya. Oke. Cuma kalau memang sumber yang beredar tidak ada izin. Tidak ada izin. Artinya kalau tidak ada izin tidak ada PAD sama sekali. Iya, tidak ada PAD sama sekali di daerah gitu. ya. Oke, baik. Karena isu ini kan berkembang gitu ya. Jadi kita pengen pengen tahulah informasinya bagaimana. Nah, yang terakhir nih, ini kira-kira lah harapan ke depan setelah terjadinya tragedi ini, kemudian memunculkan asumsi-asumsi yang lain sehingga menjadi viral. Kira-kira apa yang Aini pengen sampaikan selaku salah satu pegiat wisata, tentunya ya Putri Aceh Singkil lah. Singkil. Sebelumnya terima kasih saya ucapkan kepada pemilik resort ya. Artinya dengan kegaduhan ini pemilik resort meminta maaf kepada seluruh warga Aceh, ya khususnya Pulau Banyak. Terima kasih kepada pemilik resort, karena kenapapun, bagaimanapun ya, artinya kita selaku anak muda lagi mempromosikan, ya wisata kita sampai ke luar. Ya. Jadi saya harap kepada seluruh netizen yang ada dimanapun itu harus cerdas, harus cerdas memilih berita mana yang harus diviralkan dan yang mana yang tidak gitu. Karena ini saya yang paling keselnya Bang bukan masalah si Canon ini mati. Iya, artinya gini, bukan si Canonnya mati gitu. Karena kemarin itu udah diseret-seret ke kanun, ke kanun ini tentang wisata halal dan syariat Islam. Sampai ada yang, mohon maaf Bang, sampai ada yang mendoakan tsunami gitu ya. Aceh tsunami lagi. Itu kan menimbulkan trauma yang sudah mengalami tsunami gitu. Betul. Jadi itu sangat kita sayangkan ya, karena netizen ini sudah sangat tidak bukan boleh memihak ya kan, tapi tidak harus menimbulkan trauma-trauma yang sudah pernah terjadi gitu. Jadi mohon kepada netizen semua harus cerdas, ya harus melihat jangan hanya satu sisi, tapi lihat sisi-sisi lainnya. Yang lainnya ya. Dan tentunya ya seperti yang postingan yang viral itu yang mengharapkan tsunami kembali lagi di Aceh, justru menimbulkan kisruh yang baru. Iya, ya kan? Itu akan menimbulkan kisruh yang baru juga, dan itu akan NKRI kan udah bersatu nih kan, itu akan membuat jadi tidak bersatu lagi gitu. Nah, itu aja. Nah, ini thank you, terima kasih waktunya atas undangan, atas kehadirannya di Kopi Politik. Jadi Sobat Kopi Politik, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sekali lagi Anda harus menjadi netizen yang cerdas seperti yang disampaikan Nur Aini Sinaga. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.